Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin Jama' Masjid Al-Huda Srengseng Sawah, Jakarta Selatan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini pengajian rutin bisa kita laksanakan, yang mana dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin untuk tadabbur, untuk berfikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan, mengatur dan sedemikian rupa sehingga alam semesta ini berjalan dengan harmoni. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya dari barang yang satu Allah jadikan sesuatu tersebut bermacam-macam, baik warnanya, bentuknya dan macam-macamnya. Sehingga orang berpikir tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini dengan penuh perencanaan dan kesempurnaan. Sehingga juga terjawab apa yang ditanyakan oleh orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Dulu ada zaman PKI berjaya. Ya. Di antara ajaran PKI itu puncaknya adalah tidak menerima atau tidak yakin adanya Tuhan. Dan juga mereka tidak yakin adanya agama. Itu. Kemudian ya mereka pada zaman itu berkampanye di banyak tempat merusak akidah masyarakat dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang ragu akan Allah Subhanahu wa taala, baik keberadaannya termasuk kekuasaannya. Demikian juga ragu dengan aturan yang Allah ciptakan. Para hadirin rahimakumullah, hipotesa mereka, ya, orang-orang komunis itu yang tidak bertuhan dan anti agama, ya Tuhan tidak ada. Terus bagaimana dengan alam semesta ini? Menurut mereka alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, ya. Terjadi dengan sendirinya, termasuk juga ya bagian dari keyakinan mereka teori-teori yang dibuat orang-orang Yahudi, contohnya Charles Darwin yang mencetuskan teori evolusi. Ini juga anak-anak kita yang sekolah dan belajar ilmu biologi diantaranya akan dikenalkan dengan teori Darwin ini, yang dikenal dengan teori evolusi, yang mana menurut Charles Darwin, ya, manusia dan makhluk yang lain asalnya satu, dari primata yang wujudnya mirip kucing yang agak tanggung, ya, lebih kecil dari harimau dan singa, lebih gede daripada kucing pada umumnya. Kemudian dari evolusi, ya, berubah-berubah dan macam-macam, maka jadilah makhluk hidup yang melata, termasuk manusia, yang akhirnya mereka berkesimpulan bahwa manusia berasal dari kera. Ya kan, ingat Pak, pelajaran biologi di sekolah. Manusia katanya berasal dari kera. Sebenarnya kenapa Darwin kok mencetuskan teori ini?
Darwin menciptakan teori ini sebenarnya untuk nyangkal Quran yang mengatakan kera, ya, orang-orang Yahudi yang cengkal tidak boleh mengambil ikan, tidak boleh karena di antara salah satu pencarian mereka jadi nelayan. Pada hari Sabtu diuji oleh Allah ikan banyak kalau hari Sabtu. Nah, sehingga itulah akhirnya mereka, sementara hari Sabtu hari Sabat, hari raya mereka, tidak boleh bekerja, tidak boleh cari nafkah, khusus ibadah hari Sabtu itu saja. Maka ya karena tipu daya mereka, ya ceritanya panjang, intinya ya para nelayan-nelayan yang dikutuk itu menjadi kerhakunu kirodatan khasiin. Itulah yang ada dalam surat Al-Baqarah. Jadi akhirnya jadilah mereka kera-kera yang menyesal, yang merugi. Kemudian Quran membuka. Setelah Quran membuka, mereka malu. Kok dibuka? Termasuk juga di antaranya orang-orang Yahudi karena keserakahannya, ada yang dikutuk menjadi babi. Di Quran juga yang membuka. Maka mereka mengadakan, ya istilahnya kayak sekarang survei abal-abal. Untuk nutup ke kondisinya bikin survei abal-abal. Ya kayak gitulah modelnya orang Yahudi. Ya, pada zaman itu akhirnya dicetuskan manusia berasal dari kera yang paling cerdas, kemudian berevolusi sampai berjalan tegak sebagaimana manusia yang ada sekarang. Loh, kalau memang manusia dari kera, kenapa kera-kera yang ada kok masih banyak? Ini juga. Kemudian para hadirin rahimakumullah, demikian juga ya, di antaranya mereka menciptakan teori ya, tidak ada agama. Ya, jadi orang-orang komunis, bahkan agama dikatakan candu saja, candu masyarakat. Kemudian, ya di Indonesia dulu banyak perdebatan. Akhirnya salah satu ya, orang yang membuat dalam hiwar, dalam perdebatan tersebut, ya, ada orang yang sedikit cerdas, diajaklah orang komunis tersebut untuk tukar pikiran. Jadi kata orang komunis, ya sudah semuanya terjadi dengan sendirinya. Yang kata si orang Islam, enggak, ada yang menciptakan. Masing-masing memberikan bukti. Kemudian si orang Islam bertanya kepada si Yahud, si PKI itu, orang ateis, bagaimana pendapat kamu jika terjadi ada dua jarum, yang satu jarum masuk lancipnya ke dalam lubang jarum yang satunya? Coba anak-anak di belakang ditertibkan. Jadi bagaimana jika ada dua jarum, satu jarum masuk ke dalam lubang jarum yang lain? Bagaimana menurut kamu? Ya, bisa saja ya terjadi secara kebetulan. Jadi ada orang melontarkan pas masuk seperti itu. Ini kan. Kemudian bagaimana kalau ada 4 jarum seperti itu saling menusuk satu sama yang lain? Kira-kira bisa enggak kebetulan? Apalagi 10 jarum saling menusuk dengan tertib seperti itu, bisa enggak secara kebetulan? Akhirnya si ateis bilang, ya mesti ada yang memasang. Oh begitu. Coba kamu lihat mata manusia, seluruh dunia yang normal ada di depan semua. Sementara mata kuda ada di samping semua. Kira-kira kebetulan atau ada yang bikin? Ini juga
Akhirnya dia tidak bisa menjawab. Kemudian para hadirin rahimakumullah, kalau kita berpikir tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta, ya, dan agar supaya iman kita kepada Allah ini tambah mantap, Allah memberitahu caranya mengenal Allah dengan cara mengenal diri dan mengenal apa yang Allah ciptakan. Dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, langit dengan lapisan-lapisannya dari langit pertama sampai ke-7, wahtilafil laili wan nahar, termasuk juga pergantian siang dan malam yang teratur, kemudian dititenin sama orang, sehingga untuk daerah bumi belahan utara, ketika matahari, ya karena perputaran bumi dan ini rotasi bumi dan juga evolusi bumi mengelilingi matahari, sehingga matahari seperti pindah-pindah ke selatan, tengah maupun ke sebelah utara, kan seperti itu. Ketika matahari ada di sebelah utara, maka bumi belahan utara terjadi musim panas. Kalau di Khatulistiwa tidak seberapa terasa, Pak. Tapi kalau sudah ada di daerah subtropis saja, daerah Madinah, ke barat daerah Mesir, daerah Aljazair, daerah Tunis, terasa banget. Ya, termasuk di Mekah. Ini ketika musim panas, ini panasnya sampai 40 derajat. Kalau sudah musim dingin, dinginnya minta ampun. Bahkan sampai minus. Kalau di Madinah itu musim dingin, ya tidak sampai 0 derajat, tapi sekarang sudah mulai sampai ada salju. Ini. Sementara bumi wilayah bumi yang ada di selatan musim dingin. Di sana ekstrim dinginnya, yang di utara ketika matahari condong ke utara, ekstrim dinginnya yang di utara, yang selatan ekstrim panasnya, yang selatan ekstrim dingin. Alhamdulillah di Indonesia ini tidak terlalu beda. Sehingga kalau misalnya di daerah Casablanca, itu kalau sudah musim panas, maghrib itu jam 7 baru maghrib, Pak. Kalau musim panas. Kalau kita ke Prancis, ke Jerman, ke Bremen, itu maghrib hampir lewat jam 8 baru maghrib. Sehingga bayangin kalau puasa musim panas di sana. Itu. Tapi ketika musim dingin, ya, sehingga kalau Ramadan mah musim dingin, alhamdulillah. Jam 6 itu masih belum subuh, Pak. Di Mekah jam 6 itu kalau musim dingin belum subuh. Itu. Jadi baru adzan subuh jam 6 pagi. Matahari terbit jam 8 malam. Maghribnya juga awal. Sekitar jam 6 malam sudah. Itulah kondisi bumi kita. Kemudian ini waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang malam. Kemudian yang ada yang monoton seperti di daerah Khatulistiwa, rata-rata perbedaannya tidak jauh. Ya seperti ini sekarang kita siangnya lebih panjang, jam 6.20 baru maghrib. Kalau sudah awal maghribnya jam 6 kurang 10 sudah maghrib, bahkan kurang 12 menit dan sebagainya. Tapi di bumi yang bagian yang lain lebih lama perbedaannya.
Sehingga menciptakan kondisi. Termasuk berbeda juga tanamannya, berbeda bunganya dan lain sebagainya. Yang ingin saya katakan dan kadang-kadang saya berpikir, yang Allah jadikan untuk menghidupkan segala sesuatu adalah air. Ya, Allah menyatakan Allah jadikan segala sesuatu ya dengan air menjadi hidup, termasuk tanah menjadi hidup kembali, tumbuh-tumbuhan hidup kembali. Airnya sama air hujan, airnya tawar. Akan tetapi ketika mengalir ke laut, air laut menjadi asin. Sementara yang di darat tetap tawar. Kemudian di antara air yang di laut dengan yang ada di darat, ini Allah ciptakan barzah. Sehingga ya barzahnya yang dikenal air payau itu. Sehingga air tawar tetap tawar walaupun nyambung dengan laut, air laut tetap asin walaupun didatangi air tawar dari daratan. Kemudian juga ada ternyata laut di satu laut setelah diadakan ini ada dua pertemuan laut yang mana air satu dengan yang lain berbeda dan tidak menyatu. Ternyata di Quran juga sudah menyebutkan marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan. Dua lautan bertemu. Yang mana dua lautan bertemu ini keduanya tidak saling melampaui. Bainahuma barzah. Di antara dua laut ini ada barzah sehingga tidak saling melampaui. Termasuk juga jenis ikannya dan lain sebagainya berbeda-beda laut sana dengan yang macam-macam. Inilah di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala kalau kita berpikir. Kemudian dari air ini juga diterima oleh tumbuh-tumbuhan. Yang jadi kita berpikir panjang dari air tawar yang sama air hujan diterima oleh pohon rambutan. Maka keluarlah buah yang rasanya manis. Kemudian diterima oleh pohon yang lain ada yang tawar. Diterima sama pohon yang lain ada yang kecut. Ada yang pahit. Ada yang dikenal dengan tanaman obat. Ada yang menjadi racun. Sehingga kalau zaman dulu ini yang sepuh-sepuh kalau zaman dulu mencari ikan kan ada buah yang ditombok kemudian apa namanya kalau di Betawi Pak Haji? Sehingga ketika dulu masih ini kan sungai masih bagus diambil ikannya ya diambil aja ditombok kemudian dia kemudian begitu ngalir teler semua ikannya tinggal ngambil. Ada yang beracun dan racunnya sampai yang sangat mematikan. Padahal asalnya satu air hujan. Sehingga setelah kita merenung dari ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Ada buah-buahan ada yang baunya harum, contohnya duren. Dari hujan yang sama, yang tawar dan tidak ada baunya, bau duren sampai seperti itu. Buah-buahan yang lain juga mempunyai aroma dan rasa tertentu. Inilah diantara tanda-tanda kebesaran Allah yang andaikan kita kaji satu persatu, maka tidak akan cukup andaikan seluruh pepohonan ditebang dijadikan pena dan air laut dijadikan tinta. Ketika sudah habis untuk menulis ilmu Allah, tidak cukup untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala walaupun didatangkan air laut sejumlah laut yang sudah kering tersebut. Jadi inilah para hadirin rahimakumullah di antara cara-caranya orang-orang yang belajar tasawuf merenung. Kenapa? Allah perintahkan kepada kita alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
Ya, ulul albab itu adalah mereka yang salah satu kegiatannya senantiasa berzikir. Kapan berzikir? Qiyaman, ketika berdiri. Sehingga sholat pun juga ada yang harus berdiri. Wa qu'udan, dan ketika duduk sudah tidak mampu lagi berdiri, dan dalam sholat juga ada kaifiat sholat harus duduk. Wa ala junubihim, termasuk juga bagi mereka yang sudah tidak mampu berdiri, sudah tidak mampu duduk. Tapi ulul albab akalnya jalan terus. Tadabbur, memandang dan memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga ya, bagaimana etika kita mengenal Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya sama, alladzina yadhkurunallah qiyaman, ketika berdiri, artinya kita tetap tunduk dengan hukum Allah, kita tetap mengingat Allah dan tunduk dengan aturannya ketika kita berdiri. Dan makna berdiri salah satunya ketika kita berkuasa. Kalau pedagang ketika tajir, ketika laris dagangannya, atau ketika kaya raya, atau ketika mampu berdiri sehat. Jadi hamba Allah yang baik adalah selalu ingat kepada Allah dalam sehatnya, dalam kekayaannya, ingat bahwa ini dari Allah, dan bersedekah, berinfak di jalan Allah. Ingat kalau ini hanya titipan, yang mana kalau dijadikan beramal apa yang ada pada diri kita. Ada yang diberi oleh Allah titipan harta, maka dia beramal dengan hartanya. Ada yang oleh Allah diberi titipan ilmu lebih daripada yang lain, beramal dengan ilmunya. Kemudian ada yang diberi titipan tenaga, beramal dengan tenaganya, bekerja yang baik. Ya, contohnya macul dan macam-macam. Ya, semua adalah titipan Allah yang nanti akan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia dalam lini apapun ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ini maksudnya bukan hanya ingat saja, mengingat Allah dengan ketakwaannya. Mengingat Allah patuh dengan aturannya. Mengingat Allah sadar kalau nanti akan kembali kepadanya. Mengingat Allah sadar bahwa nanti harus bertanggung jawab dengan titipan Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya seruan untuk menghadap ketemu ada musibah, bukan. Itu adalah seluruh lini kehidupan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan karena Allah itu satu, awalnya Allah menciptakan makhluk hanya satu, yang bernama cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cahaya Nabi inilah Allah letakkan di dalamnya semua keperluan alam semesta. Sejak awal wujud sampai kiamat, sudah Allah letakkan. Dan dari situlah ya Allah keluarkan cahaya ini ya ke alam hakikat Muhammadiyah yang menjadi ar-ruh. Ruhu Muhammadiyah, ruhnya Kanjeng Nabi, yang menjadi cikal bakal arwah seluruh makhluk. Bukan hanya yang makhluk hidup, bukan hanya manusia, seluruh makhluk berasal dari ruh tunggal ini. Itu. Jadi sekali lagi, seluruh makhluk aslinya berasal dari satu yang tunggal ini, yaitu ruh. Terus bagaimana ini? Nah, ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, karena ini sesuatu yang sangat sulit dijelaskan, orang walaupun dijelaskan tidak akan pernah ngerti. Maka Allah memberikan petunjuk, yas'alunaka 'anir ruh. Nanti ada yang tanya kepadamu Muhammad tentang ar-ruh.
Qul katakan, ar-ruhu min amri rabbi. Khusus satu ini tidak usah dipikir. Ini adalah amr. Jadi urusan Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib, dan ruh itu masih sangat gaib. Sehingga tidak ada yang bisa melukiskan seperti apa ruh. Sehingga agar supaya bisa menjadi makhluk zahir, maka harus didohirkan. Cara mendohirkan Allah membungkusnya dengan cahaya yang lebih redup. Setelah itu berubah. Yang tadinya namanya ar-ruh berubah menjadi akal. Ya, asal mulanya seperti itu. Kemudian setelah itu dikasih hijab lagi. Atau dikasih baju. Ketika yang pertama ar-ruh, dikasih baju jadilah akal. Dikasih baju lagi berubah namanya menjadi kolbun, menjadi hati. Dikasih baju lagi menjadi nafsun, menjadi jiwa. Dan jiwa ini dibungkus lagi dengan fisik yang terbuat dari 4 anasir alam semesta yang ada di alam dhahir, yaitu yang pertama api, kemudian tanah, air, dan udara. Sehingga dengan 4 anasir ini tubuh fisik manusia itu bisa ya menjadi tubuh yang bisa bergerak dan hidup dan sebagainya. Yang mana di balik 4 anasir ini ada yang lebih esensial, yaitu yang bernama ar-ruh. Para pemirsa rahimakumullah, ayo kita berpikir sedikit. Jadi tandanya bahwa dalam tubuh kita ini ada api, buktinya ketika sakit panas. Atau ketika sehat tubuh kita hangat. Dan ketika mati langsung dingin. Tandanya bahwa tubuh kita ini juga berasal dari tanah. Di antaranya. Ya, kalau kita tidak mandi 1 hari, sebelum mandi ya digosok-gosok, maka keluarlah kotoran yang mirip sekali dengan tanah. Tandanya bahwa dalam tubuh kita ini terdiri dari air, bahkan 80% dari air. Maka ya banyak, dari air kencing, air mata, dan macam-macam, ini adalah jelas air. Termasuk juga dalam diri kita harus ada udara. Dan inilah nafas. Para hadirin rahimakumullah, dalam keseharian ini ya, bagaimana kita bertahan hidup? Karena dalam diri kita juga ada unsur tanahnya, maka harus ada makanan ya, yang bisa melengkapi unsur tanah ini. Sehingga makanan itu mempunyai saripati, ada vitamin dan macam-macamnya, yang juga berasal dari tanah, yang Allah datangkan melalui tumbuh-tumbuhan, hewan, dan macam-macam, termasuk melalui air. Kemudian mari kita lihat sedikit tentang kekuatan tubuh kita kalau tidak mendapatkan asupan makanan. Orang yang tidak makan 1 hari kuat apa enggak? Contohnya puasa, kita tidak makan sehari kuat. Kemudian orang yang tidak minum, ini sangat berbahaya kalau kena sampai kurang dehidrasi namanya. Lebih parah daripada orang tidak makan. Sehingga coba ketika kita puasa, maka yang terpikir pertama adalah minum dulu. Baru menyuap makanan. Kenapa? Memang tubuh kita memerlukan air. Dan juga memerlukan asupan-asupan gizi dan macam-macamnya yang berasal dari makanan, dan itu dari tanah. Sehari kita tidak minum kuat. Tapi asupan berikutnya
yang tidak boleh lama-lama apa? Oksigen, udara. Coba, berapa lama manusia atau makhluk yang lain bisa bertahan tidak menghirup udara? 5 menit? Tahan? Mungkin 5 menit tahan, tapi sudah ngos-ngosan. Kalau lebih bisa out. Kenapa? Ketika oksigen terhambat menuju otak, maka mati saraf-saraf yang ada. Ketika mati lumpuh sarafnya, lumpuh seluruh tubuh dan akan mati seketika, lemes. Nah, inilah di antara rahasia zahirnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan 4 unsur ini manusia bisa hidup normal. Akan tetapi di balik 4 unsur yang tubuh kita ini ada yang nanti secara khusus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang bernama ar-ruh. Yang mana ar-ruh ini ketika dimasukkan ke dalam tubuh, ya, bagian luarnya ar-ruh itu ya nafsu itu sendiri. Dalam sedikit bagian dalamnya di balik nafsu ada hati, di balik hati ada akal, dan di paling yang dalam itulah yang bernama ruh. Dan dari 4 anasir inilah Allah ciptakan keunikan-keunikan yang ada pada diri manusia. Sehingga manusia adalah makhluk paling unik, paling misterius. Yang mana manusia ketika baik, malaikat bisa kalah. Ketika jelek, ketika jahat, iblis kalah dengan manusia. Jadi manusia ketika sudah jahat, iblis kalah dengan manusia. Bentuk kekalahan iblis dengan manusia sejak zaman baheula, bumi ada, manusia ada, iblis tidak pernah ngaku dirinya secara mutlak sebagai Tuhan. Tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Tapi manusia yang menyatakan diri sebagai Tuhan banyak pada? Banyak dalam kehidupan. Kalah iblis. Kemudian iblis hanya menggoda, Pak. Jadi iblis itu menggoda. Karena sudah sumpah iblis untuk menggoda, untuk menggelincirkan manusia. Tapi manusia mengeksekusi. Jadi tidak ada Allah menyatakan kerusakan terjadi di muka bumi gara-gara iblis, tidak ada. Tapi dhaharul fasad bima kasabat, apa Ustaz? Aydin nas. Tampak kerusakan fil barri wal bahr, baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, bukan karena kelakuan iblis, tapi kelakuan manusia. Sehingga terjadi banjir bandang. Kenapa? Hutannya sudah dibabat. Terjadi macam-macam kekeringan dan macam-macam, alam tidak seimbang karena manusia. Dan khusus manusia, ketika nafsunya ini sudah tidak terbendung dengan keserakahannya, maka Allah menyatakan, Nabi juga menyatakan, andaikan seluruh bumi diberikan pada satu orang, maka orang itu akan mencari barangkali ada bumi lain yang bisa dikuasai. Sehingga nafsu manusia untuk menguasai alam semesta tidak akan pernah habis, kecuali mulutnya sudah disumpel dengan debu, artinya mati. Jadi kesalahan manusia seperti itu. Iblis kalah. Kebaikan manusia bagaimana kalau sudah kadung baik? Manusia terbaik, khairul bariyah,
Manusia terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu tanda kemuliaannya dan kebaikannya adalah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkenal dalam Islam, malaikat minal muqarrabin yang dekat dengan Allah dan menjadi pesuruh penyampai wahyu dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat yang paling gede, paling agung adalah malaikat Jibril. Ketika diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala ngawal Kanjeng Nabi. Oleh karena itu kita jangan terbalik berpikir. Saya tanya, pengawal dengan yang dikawal mulia mana, Pak? Pengawal dan yang dikawal mulia mana? Yang dikawal. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang dikawal siapa? Kanjeng Nabi. Yang ngawal siapa? Malaikat Jibril dan Mikail. Tanda bahwa Nabi jauh di atas malaikat Jibril kemuliaannya, keagungannya, bahkan kedahsyatannya. Sampai langit ketujuh, malaikat Jibril tabe sudah. Ya Rasulullah, saya hanya boleh nganter jenengan, ngawal jenengan sampai di sini. Jadi batas akhir langit ketujuh. Saya tidak boleh melampaui langit ketujuh ini ya Rasulullah. Karena apa? Inilah alam kami. Jadi ada ya di bumi namanya alamul mulki. Ya, alam zahir. Kalau dari langit pertama sampai ketujuh namanya alamul, sudah pernah saya katakan dulu. Alam apa? Alamul malakut, alamnya para malaikat. Jadi malaikat Jibril sampai ke langit ketujuh doang. Di atas langit ketujuh ada alam lain yang jauh lebih luas. Jutaan kali dari bumi sampai langit ketujuh, itulah alam namanya alamul jabarut. Di situ ada lauhil mahfud dan macam-macam yang sangat dahsyat, sangat besar. Termasuk aras ada di situ. Yang di atasnya lagi ada lagi satu alam namanya alamul lahud, alamul arwah. Dan Rasulullah sampai ke sana, malaikat Jibril sampai langit ketujuh. Kemudian malaikat Jibril menyatakan, kalau saya lancang masuk melewati langit ketujuh, pada hijab itu niscaya saya akan terbakar laksana rambut dilontarkan ke dalam api. Rasulullah aman. Tidak perlu pakai baju angkasa itu, tidak perlu. Kenapa? Allah yang menghendaki. Malaikat Jibril saja untuk bicara dengan Allah di-upgrade dulu lidah dan lisannya dan telinganya 70.000 kali lipat baru bisa. Itu pun malaikat Nabi Musa pingsan untuk berdialog dengan Allah di Jabal Bukit Tursina itu. Wa kallamallahu Musa taklima, harus di-upgrade 70.000 kali lipat. Rasulullah sudah siap segalanya, maka langsung Mi'raj menghadap hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat Jibril tidak bisa melampaui, bahkan melebihi dari itu juga. Demikian para hadirin rahimakumullah, keagungan makhluk yang bernama manusia. Dan di antara manusia yang paling agung adalah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita mengikuti sunnahnya dan taat dengan aturan Allah yaitu Al-Quran, maka apa yang didapat oleh nabinya akan didapat pula oleh umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang pada waktunya nanti mendapatkan apa yang pernah didapat oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keridhaan Allah, cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.